Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, menunaikan ibadah haji memerlukan keteguhan hati sebagai landasan yang kokoh. Pasti menghadapi tantangan dan ujian. Melaksanakan ibadah haji dengan niat tulus ikhlas adalah impian setiap muslim. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Al-Quran surat Al-Bayyinah surah 58 ayat 5. Kaitannya dengan ibadah haji, ayat ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Baitullah, pelaksanaan manasik-manasik haji, serta interaksi dengan jutaan jamaah haji lainnya adalah beberapa contoh tantangan yang dapat dihadapi oleh para calon jamaah haji. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, calon jamaah haji harus memastikan bahwa niatnya tetap murni dan tulus ikhlas. Pada setiap langkah dalam perjalanan haji, jantung kita terpanggil untuk menyucikan niat, memahatnya seperti permata yang terukir indah. Calon jamaah haji bukan hanya sekedar melewati jalan-jalan di bumi yang suci, melainkan merenungi jejak-jejak kekuasaan Allah yang menggugah hati. Orang yang berangkat haji dengan niat yang tulus membawa harapan-harapan baru, membuang lara-lara masa lalu, dan memeluk cahaya masa depan yang terang benderang menuju haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi jamaah haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian nasihat bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, sang pelita di tengah gelapnya kebodohan mengajarkan kita bahwa Innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu Dia menjelaskannya
Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya, sampai lipatan yang banyak sekali. Hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tersebut menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala baik dan dosa setiap individu. Dalam konteks seseorang yang berniat untuk menunaikan ibadah haji namun belum tercapai. Hadis tersebut menggambarkan bahwa jika seseorang berniat untuk melakukan kebaikan namun tidak mampu melaksanakannya karena halangan tertentu, Allah akan tetap mencatat baginya pahala yang sempurna. Ibadah haji juga membawa makna kesolehan sosial yang sangat mendalam. Ketika jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat, mereka mengesampingkan perbedaan etnis, budaya dan bahasa untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perwujudan nyata dari persaudaraan dan persatuan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ibadah haji kita belajar untuk saling membantu, berbagi dan merasakan kesetaraan sebagai hamba Allah. Inilah wujud dari kesolehan sosial yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali dari tanah suci. Selain itu, ibadah haji juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama, menguatkan tali silaturahmi, dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan perpecahan dan menghargai perbedaan. Sikap ini penting diwujudkan setelah Pilpres kemarin. Kesolehan sosial ini adalah buah dari kesolehan individual yang ikhlas dalam beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan setiap ibadah, khususnya ibadah haji, sehingga kita dapat meraih kesolehan individual dan kesolehan sosial. Bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji bertahun-tahun yang akan datang dengan hati yang suci serta niat yang tulus ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.